Salah satu jalan tertua di kota Bandung, yaitu Jalan Asia Afrika, merupakan bagian dari Jalan Raya Pos, di mana pada simpul tengah melewati kawasan alun-alun. Alun-alun adalah simpul penting pada kota Bandung, di mana titik 0 km berada pada kawasan ini. Rancangan bangunan pada kawasan alun-alun memiliki karakter yang khas dalam penyikapan simpul pusat kota. Kawasan alun-alun telah mengalami beberapa kali perubahan, baik dari tatanan bangunan maupun keberadaan bangunan-bangunan di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian pelestarian yang berkaitan dengan wujud arsitekturnya agar tidak terjadi perubahan lebih lanjut. Berdasarkan pengamatan tersebut, muncullah sebuah pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu upaya konservasi apa yang dapat dilakukan dalam membangun citra pusat kota Bandung sebagai alun-alun kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kekhasan arsitektur di kawasan alun-alun Bandung melalui pencarian potensi-potensi yang relevan dan dapat dikembangkan di masa kini dan akan datang, serta memahami konsep tatanan alun-alun dan penataan alun-alun terkait dengan konservasi. Sebagai pemerintahan pribumi, tata kota Bandung dirancang berdasarkan pada prinsip kota tradisional. Namun, dalam perkembangannya tata kota Bandung mendapatkan pengaruh dari barat karena kedudukannya sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Dasar penataan ruang kota Bandung secara garis besar telah dilakukan oleh Bupati R.A. Wiranata-Kusuma II. Alun-alun Bandung dibangun sekitar tahun 1811 bersamaan dengan pemindahan ibu kota pemerintahan kolonial Belanda dari Krapiak ke Cikapundung. Pada masa tersebut, keempat sisi alun-alun dipagari deretan pohon beringin yang menjadikan ikon alun-alun saat itu, sehingga orang-orang menyebut dengan Waringin Kurung. Di tengah alun-alun ada sepasang pohon beringin yang salah satunya ditanam pada 1 Mei 1909. Secara kosmologis, batas antara wilayah sakral dan wilayah profan alun-alun berada di antara pendopo yang direpresentasikan sebagai pusat mikrokosmos dan Gunung Tangkuban Perahu yang direpresentasikan sebagai pusat makrokosmos. Ketiganya membentuk aksis tegak lurus dengan orientasi utara-selatan. Alun-alun pada tahun 1800 hingga tahun 1919 dimanfaatkan warga sebagai tempat melakukan banyak aktivitas dan tidak memiliki banyak ornamen karena masih berupa lapangan kosong. Tidak terdapat pedestrian sehingga warga bisa berjalan bebas di sekitaran alun-alun. Pada masa ini, alun-alun berbentuk persegi dengan tipologi ruang terbuka publik. Selain itu, fungsi alun-alun pada masa ini yaitu sebagai pusat pemerintahan yang digunakan masyarakat untuk memenuhi panggilan ataupun mendengarkan pengumuman, atau bahkan sebagai tempat unjuk kekuatan berupa peragaan bala prajurit dari penguasa setempat. Alun-alun mengalami perubahan di tahun 1920 hingga tahun 1959, di mana pada masa ini alun-alun diberi pagar pembatas di sekelilingnya, sehingga memiliki 4 akses masuk di utara, timur, selatan, dan barat. Fungsi alun-alun pada masa ini tidak mengalami perubahan dengan tipologi tetap sebagai ruang terbuka publik. Perubahan selanjutnya terjadi di tahun 1960 hingga tahun 1969, di mana alun-alun berfungsi sebagai lapangan dengan beragam aktivitas seperti olahraga, pertunjukan, hingga upacara. Area perdagangan terdapat di sisi utara dan selatan alun-alun, sehingga fungsi pagar pembatas dimaksudkan agar pedagang tetap berada di luar alun-alun dan tidak memasuki area lapangan. Akses utama menuju alun-alun terdapat di keempat sisi alun-alun. Pada tahun 1970, pemerintah kembali melakukan revitalisasi alun-alun dengan lebih masif, di mana alun-alun bukan lagi sebagai lapangan terbuka, melainkan lebih menunjukkan ciri sebagai plaza dari Masjid Agung Bandung. Hal tersebut disebabkan oleh keputusan pemerintah Kota Bandung untuk menghubungkan masjid dengan alun-alun melalui sebuah jembatan, dengan tujuan agar warga yang berkunjung ke alun-alun tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan ibadah. Selain itu, terdapat perubahan dari atap masjid dari kubah menjadi bentuk limasan.
Pada tahun 2002 hingga 2003, sepertiga lahan alun-alun dijadikan area tambahan renovasi Masjid Agung, yang selanjutnya berubah nama menjadi Masjid Raya Bandung. Alun-alun menjadi sebuah plaza dengan presentase perkerasan lebih dominan dibandingkan dengan area hijau. Jembatan penghubung telah dihilangkan, atap masjid kembali menggunakan kubah, dan secara signifikan alun-alun kini merupakan plaza dari bangunan masjid. Pada tahun 2014 hingga sekarang, pemerintah Kota Bandung kembali merevitalisasi alun-alun Kota Bandung dengan mengubah taman dan membuat basement. Area taman digunakan warga untuk bersosialisasi, sedangkan kegiatan ekonomi berada di sekitar kawasan alun-alun. Selain itu, total sisa lahan alun-alun diubah menjadi sebuah taman kota. Walaupun sudah kehilangan maknanya, namun kawasan itu tetap diberi nama Alun-Alun Bandung. Sisa alun-alun yang berbentuk trapesium kini dilapisi oleh rumput sintetis. Pada bagian utara terdapat halte bus dan permainan anak-anak, dan area taman bunga pada bagian selatan alun-alun. Sedangkan area taman baca terdapat pada area timur alun-alun. Akses kendaraan dari Jalan Dewi Sartika menuju Jalan Bancai kini sudah tidak dapat diakses lagi karena posisi masjid, sehingga alun-alun kini hanya dikelilingi oleh 3 jalan saja. Hal tersebut menyebabkan konfigurasi alun-alun yang sudah tidak memusat lagi dan menciptakan sebuah garis imajiner dengan sumbu barat timur. Saat ini terdapat selasar yang digunakan oleh pejalan kaki yang menghubungkan antara Jalan Dewi Sartika dengan Jalan Asia Afrika. Beberapa bangunan cagar budaya yang masih dipertahankan sampai saat ini di sekitar kawasan alun-alun yaitu pendopo kota di selatan alun-alun, bioskop Dian, dan beberapa gedung perkantoran di utara alun-alun serta gedung Suarha. Pendopo ini diprakarsai oleh Bupati Bandung ke-6 Wiranata Kusumah II atau Dalem Kaum. Lokasi pendopo dibangun tepat menghadap ke arah Gunung Tangkuban Perahu, simbol kepercayaan sejarah masyarakat Sunda. Saat ini, pendopo ini berfungsi sebagai rumah dinas atau kediaman dari Wali Kota Bandung. Pada tahun 1850 di era pemerintahan Bupati R.A.A. Wiranata Kusumah keempat, pendopo direnovasi. Dinding kayu berganti tembok bata dan beratapkan genteng. Selanjutnya pada tahun 1935 diarsiteki oleh Insinyur Soekarno, dibangun juga tempat tinggal Wali Kota yang berada di belakang pendopo. Pada awal tahun 1980-an dibangun pagar tembok yang cukup tinggi mengelilingi kompleks pendopo. Renovasi kembali dilakukan pada 1993 oleh Wali Kota Ateng Wahyudi. Kantor pos yang dibangun pada 1928 ini masih difungsikan seperti dulu. Bangunan bergaya geometrik Art Deco ini merupakan rancangan J. van Gent. Sedangkan gedung Bank Mandiri awalnya adalah Bank Eskomto. Inilah bank pertama di Bandung yang melayani warga maupun tuan tanah Parahyangan. Menara uniknya di sisi barat diberi aksen 2 jam bundar kecil. Maison Teraskita Bandung memanfaatkan bangunan cagar budaya Grade B yang dibangun pada tahun 1917 dan telah digunakan sebagai kantor Waskita Karya. Bangunan lama difungsikan sebagai area lobi dan penerimaan tamu, sementara kamar, restoran, ruang pertemuan, dan area servis lainnya berada dalam bangunan ekstensi. Gedung Nedandol NV dibangun pada 1912 berdasarkan rancangan arsitek Hulswit Verman dan Edward Kuipers. Bangunan ini bergaya neoklasik. Nederlands Handel Maatschappij atau Factory Batavia merupakan perusahaan dagang milik Belanda yang kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan.
Saat ini bangunan ini dimiliki oleh Bank Mandiri. Berdiri sejak tahun 1925 pada zaman Belanda, bioskop Dian dulunya diperuntukkan khusus untuk orang Belanda. Para pribumi tak diperbolehkan menikmati film di bangunan ini. Namun setelah Indonesia merdeka, bioskop dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Jasa Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat. Sekitar tahun 1990, bioskop Dian mulai berhenti beroperasi. Bioskop yang dulu dimiliki pengusaha bioskop bernama FJW Decor pun akhirnya menjadi bangunan yang tak bertuan. Pada masa kejayaannya, Palaguna merupakan sentra tujuan wisata belanja. Bangunan di sebelah timur alun-alun Bandung ini semula merupakan gedung bioskop Varia, Elita, dan Oriental. Bioskop tersebut dibangun pada masa kolonial Belanda. Pada era 1980-an akhirnya berubah menjadi Palaguna Plaza. Gedung ini terdiri dari 4 lantai dilengkapi dengan eskalator pertama di kota Bandung. Masa kejayaan Palaguna akhirnya berakhir di bulan Juni tahun 2014. Gedung yang pada awalnya bernama Miramar ini saat ini kondisinya sudah dihancurkan. Pada tahun 2014 akhirnya gedung bekas Palaguna diratakan dengan tanah. Pada tahun 1950-an, Gedung Suarha dibangun untuk dijadikan hotel dan pertokoan. Sebelum menjadi Gedung Suarha, gedung ini merupakan bangunan toko bergaya arsitektur eklektik dengan atap tumpuk seperti atap bangunan Cina. Bangunan toko tersebut sengaja dirobohkan, dibangun ulang dan lahannya diperluas dengan memakai bangunan toko di sampingnya yang bergaya Timur Tengah. Atap masjid dikembalikan dengan ciri khas arsitektur Nusantara, yaitu bentuk atap limasan dengan susun 3 seperti halnya pada saat pertama kali masjid ini dibangun. Agar alun-alun kembali memiliki konfigurasi memusat, maka dapat dibuat underpass penghubung antara Jalan Dewi Sartika dengan Jalan Bancai, sehingga konsep alun-alun di masa depan akan memiliki lapisan-lapisan bertingkat. Jalan layang dapat ditambahkan pada bagian utara alun-alun untuk menghindari kemacetan. Area komersil dapat dibangun kembali di timur alun-alun bekas lahan Palaguna dengan memperhatikan konteks lingkungan dan kawasan cagar budaya.